kenapa sih Jakarta ini yang apa namanya penduduknya lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat apalagi ya. Kok yang terpapar kok lebih banyak gitu kan ya misalnya ya. Ya karena kita menduduki tempat yang sempit, penduduknya banyak. Kira-kira sekarang ini mungkin sudah 11 juta. Kepadatan penduduk Jakarta ini sudah di 20 sampai 25 ribu per kilometer persegi. Artinya apa? Jadi kalau ada pandemik kayak COVID-19, mudah sekali tersebar dengan kondisi seperti itu. Nah, oleh karena itu menghadapi virus COVID-19 ini memang dilematis ya. Di sisi lain kita mau total misalnya lockdown, total. Pokoknya orang di rumah semua nggak boleh bergerak. Ya, aman dari corona, tetapi kelaparan semua. Kan kira-kira kayak begitu karena mereka nggak bekerja. Bang Yos, langsung saja terima kasih banyak Bang udah bergabung bersama kami di sini. Kalau dilihat dari kondisi Jakarta saat ini, udah sesuai belum sih dengan mimpinya Bang Yos? Iya, kalau dibilang sesuai itu kan pasti belum lah ya. Jadi kembali kepada visi kita adalah membangun Jakarta yang sejajar dengan kota-kota besar lain di dunia dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Itu visi kita dan sampai sekarang terus tertahan seperti itu. Nah, bangun visi seperti itu tentu tidak mudah ya, tidak mudah dan perlu waktu dan biaya yang besar gitu kan. Nah, karena itu mari kita coba kita membandingkan Jakarta apakah dengan kota yang terdekat kita, tetangga kita lah ya, misalnya aja Singapura. Ya, kita harus jujur yang masih jauh lah ya, masih kurang gitu. Dengan Kuala Lumpur juga menurut saya masih lebih baik dia gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan kota-kota di Amerika atau Australia, Canberra atau Los Angeles tentu saja jauh ya. Tetapi kalau saya bandingkan misalnya dengan Manila, itu kita masih lebih baik gitu. Dan kalau Bangkok, oke lah, susu gitu ya, sama gitulah, ada lebih kurangnya lah. Mereka juga masih tempatnya banyak yang kumuh saya lihat gitu kan. Membangun Jakarta ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu gubernur ya, menjabat satu periode atau 2 periode tentu tidak cukup. Harus ke gubernur dan dilanjutkan gubernur berikutnya. Itu sebabnya gubernur pengganti itu harus paham betul gitu. Apa saja sih yang sudah dibuat, dilakukan oleh para pendahulunya gitu. Kemudian ya dia mesti meneruskan pada hal yang memang itu diperlukan masyarakat ya. Karena nggak mungkin lah bisa seperti saya katakan bisa selesai satu periode atau 2 periode gubernur gitu. Iya. Ngikutin nggak tuh Bang? Dari penerus-penerusnya Bang Yos, itu udah ngikutin belum kayak visi misi yang udah dibangun Bang Yos 10 tahun itu? Ya ada yang misalnya melanjutkan pembangunan transportasi misalnya kan. Transportasi massal itu kan kita rencanakan dulu tahun 2003 kan. Terdiri dari 4 moda ya. Satu yang paling besar itu MRT ya. Rutenya juga sudah tergambar semua itu. Dan ada miniaturnya gitu. Ada duplikannya di mana Monas di basement itu kan ada di sana. Gitu. Meluncur dari utara ke selatan misalnya kan. Nah, kita kan merencanakan, kita mulai survei kultur tanah dan sebagainya, lalu oleh gubernur berikutnya sampai akhirnya zamannya kalau nggak salah Pak Jokowi Ahok ya, terus dilanjutkan sekarang tuh terbangun itu MRT gitu. Nah, lalu di samping itu kan ada LRT ya di atasnya, yang tadinya monorail, terus sama Ahok diganti LRT, tetapi ya sistemnya sama gitu. Lalu ada busway dan alternatif moda yang keempat adalah motorway. Nah, antara MRT, antara busway, LRT dan waterway ini terintegrasi saling mengakses satu sama lain, juga termasuk mengakses tetangga kita, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Kenapa harus mengakses tetangga kita? Tahun 2003 saya survei 600.000 kendaraan masuk tetangga kita. Saya tanya sama tim, kenapa ya mereka kok nekat bawa kendaraan dengan risiko kehilangan waktu, banyak bensin dipakai, bayar tol,
Gitu. Jawabannya oleh tim itu sederhana aja, suruh naik apa Pak? Kalau nggak kendaraan sendiri gitu kan, karena nggak ada kendaraan yang layak untuk dia naikin. Itu sebabnya kita akses. Nah, Depok dan Bogor itu kita akses dengan MRT gitu. Jadi kereta api bawah tanah itu tidak berhenti di Fatmawati sekarang ini kan. Itu Ya. rencana kita kan Depok sampai Bogor. Dan membuat MRT itu tidak harus lewat bawah tanah yang begitu mahal. Kita rencanakan elevated di atas jalan gitu kan untuk meluncur. Nah di Depok sama di Bogor sana ada stasiun besar, jadi orang-orang Depok dan Bogor yang mau ke Jakarta, mau sekolah, mau kerja, tinggal kendaraan di situ atau antar keluarganya bisa naik MRT. Nah, Tangerang dan Bekasi kita akses pakai busway, dan zaman saya pun sudah sampai di perbatasan mereka. Sayangnya mereka tidak membuat dengan sistem yang sama. Mereka kan membuat infrastrukturnya saja kan. Yang akan lewat busnya kan dari kita. Kita ngangkut orang yang ke Jakarta. Nah, itu tahun 2003 berarti 17 tahun lalu 600.000, sekarang pasti sudah jutaan kan. 1 sampai 2 juta mungkin kendaraan masuk. Jadi itu harus terlaksana supaya Jakarta ini tidak macet gitu. Nah, ada juga yang tengah hati tiba-tiba bikin anu sendiri lah, itu lalu terhambat pembangunan kalau nggak berlanjut seperti itu. Kalau ada bikin apa sendiri Bang, maksudnya Bang? Artinya dia membuat program yang lain gitu loh, yang lain di luar itu. Penerusnya Bisa, Bang Yos gitu maksudnya. tetapi kalau yang memang transportasi itu memang harus dilanjutkan. Dan sekarang kan sudah kita lihat juga LRT sudah ada, cuman ya relnya aja, keretanya nggak pernah lihat kita. Bang, tiga masalah paling besar Jakarta yang Bang Yos lihat yang nggak kelar-kelar sampai sekarang, itu apa Bang? Satu tentu adalah banjir, yang paling berat. 2, masalah urbanisasi. Nah, kenapa sih terjadi urbanisasi? Karena Jakarta ini mengemban fungsi yang multi, gitu kan. Membandingkan ya misalnya Jakarta dengan kota lain di Indonesia, apakah Semarang, apakah Surabaya, Medan, kalau dengan luar negeri yang pembanding yang ekstrim itu dengan Canberra gitu. Canberra itu hanya pusat pemerintahan, satu fungsi saja. Nah, Jakarta ini pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Peredaran ekonomi Indonesia itu 70% di Jakarta. Pusat pariwisata, pusat budaya, pusat pendidikan, ada 275 universitas negeri dan swasta. Nah, fungsi yang multi itu ada kehidupan di situ gitu. Oleh karena itu Jakarta lalu seperti magnet. Karena di daerah tidak kerja, ada kan berdunjung ke sini kan. Apalagi saat krisis, waktu saya jadi gubernur, krisis ekonomi. Sekali datang pasca lebaran, 250.000 orang datang. Kalau yang datang itu kayak Andini, Farina, gampang buat cari kerjaan. Ini yang datang kan bonek semua. Nekat, nggak punya keterampilan, nggak punya modal, bawa anak istrinya ke sini kan. Setelah sampai sini, nggak mau kemana dia kan. Ya akhirnya anaknya suruh ngemis di perempatan jalan. Ini ibu kota, masa mau saya biarkan? Ya kan? Tempat tinggalnya di mana? Kan mahal Jakarta. Dudukin tanah orang, atau yang kosong atau tanah negara, diusir sana sini, akhirnya ke pinggir kali. Jadi Jakarta ini penuh dengan penghuni. Itu sebabnya saya selesaikan tanpa melakukan normalisasi sungai. Jadi urbanisasi itu juga tidak bisa diselesaikan Jakarta sendiri karena tergantung pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat berhasil menyebar pembangunan ke daerah-daerah, tentu orang ngapain aku ngambil risiko ke Jakarta kan? Pasti akan sendiri gitu. Nah, jadi banjir, urbanisasi, sama satu lagi apa tuh tadi Bang? Yang nggak kelar-kelar. Macet kan, tapi macet ini aku amat yakin. Ya, karena sudah kelihatan kan MRT dibangun, LRT ada, busway sudah 15 koridor, waktu saya bangun 10 koridor kan. 7 beroperasi, 3 infrastruktur, terus dioperasikan sama Foke 3 jalur. Ini 3 jalur plus dia tambah 1, jadi sudah 11. Zaman Pak Jokowi ditambah 2 lagi 13, masih 2 gitu kan. Terus saya berharap Anies ini bisa meneruskan yang 2 lagi kan.
dua koridor lagi kan. Lalu membangun juga menormalisasi sungai. Jadi kalau kita bisa memangkas transportasi itu karena orang pindah ke transportasi massal yang dianggap layak, dianggap representatif gitu. Maka banyak kendaraan ditinggal di rumah. Jadi kecuali bisa menyebabkan macet, bisa mengurangi polusi yang sangat signifikan. Ini aja gara-gara corona. Positifnya pada keluar jadi bersih udara kita kan gitu kan. Bang, ini ada pertanyaan nih dari audiens, dari Ria. Dari Ria, silakan Ria, boleh disebutkan dari mana Iren Ria, lokasinya saat ini, dan pertanyaannya langsung kepada Bang Yos. Apa? Selamat sore Pak Yos. Selamat sore Mbak Ria. Dari mana Mbak Ria? Saya dengan Ria, saya dari Jakarta Pak. Saya ingin tanya saja Bapak, apabila Bapak menjadi orang nomor 1 di DKI ini, apa yang Bapak akan lakukan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini? Adakah hal-hal lain yang dilakukan Pak Anies ini yang selain Pak Anies lakukan yang Bapak ingin lakukan? Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ria. Pertanyaan mungkin langsung pertanyaannya, udah new normal udah masuk atau belum nih kalau zamannya Bang Yos? Udah dibuka atau belum nih Jakarta kalau Bang Yos masih jadi gubernur? Jadi mungkin pertanyaan tambahannya mungkin begini ya, kenapa sih Jakarta ini yang apa namanya penduduknya lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat apalagi ya, kok yang terpapar kok lebih banyak gitu kan ya misalnya ya. Ya karena kita menduduki tempat yang sempit, penduduknya banyak. Kira-kira sekarang ini mungkin sudah 11 juta. Kepadatan penduduk Jakarta ini sudah di 20 sampai 25 ribu per kilometer persegi. Artinya apa? Jadi kalau ada pandemik kayak COVID-19, mudah sekali tersebar dengan kondisi seperti itu. Nah, oleh karena itu menghadapi virus COVID-19 ini memang dilematis ya. Di sisi lain kita mau total misalnya lockdown, total. Pokoknya orang di rumah semua nggak boleh bergerak. Ya, aman dari corona, tetapi kelaparan semua. Kan kira-kira kayak begitu, karena mereka nggak bekerja. Gitu. Nah, sekarang ini dikendorkan gitu kan, yang dikendorkan ini kan memang dari menurut saya kan dari pusat sudah dinilai kan ini layak apa belum, Jakarta sudah dianggap layak gitu, tetapi memang tidak mudah melakukan kebijakan itu. Misalnya suruh jaga jarak, bagaimana orang masuk busway itu jaga jarak, praktiknya nggak bisa. Di kereta api misalnya kan, waktu antre diatur 1,5 meter, tapi pada saat masuk tentu saja bersenggolan juga orang itu ya. Lalu orang masuk mall, ya, waktu masuk mungkin diperiksa ini itu, gitu. Tapi pada saat di dalam saya rasa juga mereka mengabaikan masalah jarak ini, gitu. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan saya begini ya, yang harus bisa dilakukan di DKI itu, semua orang harus dites, gitu. 10 juta, sekarang ini baru berapa nggak tahu, 1.000 atau 2.000 pun aku nggak ngerti ya. Nyatanya rumah juga nggak dites sampai kita akhirnya datangkan orang untuk ngetes kita kan, satu keluarga sama pembantu segala macam. Ini penting supaya kita tahu siapa sih terpapar, siapa sih tidak gitu. Nah, yang terpapar dirawat lah di rumah sakit sampai dia sembuh kan gitu kan intinya. Tetapi yang memang sehat ini ya bisa kemana-mana jalan kan, ketemu juga wah berarti kita tahu ini orang sehat gitu. Nah ini harus segera dilakukan secara massal secepat-cepatnya supaya kita bisa memisahkan antara orang yang kena dan tidak. Sekarang ini kita kalau ketemu orang dimanapun atau kita ketemuan lalu kita sudah pakai masker, kita jauhan itu kan tetap aja deg-degan ya orang ini sebenarnya kena apa enggak. Karena virus itu kan nggak ngelihat siapa orangnya. Di luar negeri itu ada Perdana Menteri kena, istri Presiden kena, ya kita Menteri juga ada yang kena, Jenderal ada yang kena kan gitu kan. Jadi memang susah membedakannya. Karena itu sekali lagi lakukanlah tes secepatnya supaya kita tahu yang terpapar dan tidak itu gitu. Kalau Bang Yos masih jadi gubernur, artinya yang pertama dilakukan itu adalah rapid test diperbanyak, berarti? Massal, setiap daerah semuanya minta tenaga medis dari Pemda atau CPD cukup kan, pasti turun tangan itu namanya polisi sama namanya tentara itu pasti akan turun tangan. Anggota
Jadi lakukan secara massal yang cepat gitu, kan. Dan diperketat orang mau masuk sini kan gitu kan. Benar-benar dipertegas sampai tentara turun gitu nggak Bang? Loh ya memang itu kalau untuk ngecek kan ya, Pemda juga nggak akan cukup tenaganya kan. Dikerahkan dengan Ya. tentara dibandingkan dengan penduduk juga nggak akan cukup. Oleh karena itu kesadaran masyarakat, disiplin masyarakat menjadi kunci gitu kan. Lagian Ya. kita ini di ibu kota, ya Bu Ria ya, layak kita ini teladan dari penduduk provinsi-provinsi lain. Saya itu kalau lihat di Singapura itu kan iri sekali. Kenapa ya masyarakatnya begitu disiplinnya kayak gitu kan. Kalau namanya lampu merah itu nggak ada namanya orang nyebrang. Kita udah jelas merah lari-lari terberit-berit itu pengen motong jalan aja kan gitu kan. Buang puntung rokok nggak berani. Nah kita jangan puntung sampah pun dibuang aja di jalan. Bang Yos, ini ada Andi Mas Kurnianda mau nanya nih sama Bang Yos. Silakan Mas Andi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Andi. Ya, saya dengan Andi dari Jakarta Selatan. Jadi begini Pak, semasa Bapak menjadi Gubernur DKI kan Bapak sangat memperhatikan tata ruang atau penghijauan di DKI Jakarta. Apa pendapat Bapak mengenai kondisi tata ruang atau tata hijau di DKI saat ini dan apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbanyak ruang hijau di DKI? Terima kasih Pak. Oke, Pak Andi ya. Jadi Jakarta ini saat saya jadi gubernur, saya cek itu seberapa persen sih ruang terbuka hijau di Jakarta. Itu di bawah 10%. Padahal yang ideal itu adalah 30% dari lahan kita yang ada. Jadi amat jauh. Itu sebabnya, ya, yang sudah ada itu pun saya pertahankan habis. Contohnya misalnya Monas. Ingat nggak? Monas dulu kan gundul, pacul kayak gitu kan. Ya karena apa? Karena semua kendaraan yang nunggu penumpang dari departemen, dari Mabesat, dari Kostrat, semua nunggu di situ kan. Sopir-sopir itu yang dari departemen motongin pohon-pohon itu dadanya untuk tidur, nanti besoknya pindah lagi sehingga gundul. Karena itulah lahan yang 100 hektar lebih ini saya pagar, ya. Walaupun saya di demo habis-habisan setiap hari tetap aja saya pagar. Karena ini perlu jadi paru-paru kota. Lalu Menteng yang tadinya tempat basicnya Persija. Nyatanya di situ kan hanya dimanfaatkan oleh oknum saja, ya. Ruang terbuka ini tidak ada, hanya rumput saja, itu hanya 20% saja yang hijau kan. Makanya saya tutup di situ karena di situ sudah nggak layak untuk jadi stadion. Saya pindahkan ke Lebak Bulus basicnya. Nah itu. Nah lalu kita tambah sedikit demi sedikit gitu. Memang saya akui sulit ya, karena lahan ini sudah sangat terbatas di Jakarta. Udah terbatas mahal gitu kan. Lalu juga kalau mau kita bebaskan banyak yang klaim sana klaim sini gitu. Itu masalah klasik tentang lahan di Jakarta. Namun demikian, para gubernur harus berusaha untuk mencapai 30% ini.